الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. آمين يا رب العالمين. Kaum muslimin, saudara-saudara kami, jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-132, 139, yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa hina, merasa rendah, dan jangan juga kamu bersedih hati, karena sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang ditinggikan, dimuliakan, apabila kamu betul-betul adalah orang yang beriman kepada Allah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam itu adalah sesuatu yang sangat tinggi, sangat mulia, dan tidak ada yang lebih tinggi dan mulia dibandingkan dengan Islam. Islam adalah agama yang mulia, yang mengajarkan kemuliaan kepada kita, yang setiap ajarannya ketika diikuti akan menjadikan kita orang-orang yang mulia. Dan Islam sangat melarang setiap perkataan dan tindak tanduk yang bisa mencederai kemuliaan dan kehormatan diri seorang manusia di hadapan manusia yang lain. Di dalam Islam dikenal sebuah istilah yang disebut dengan iffah. Iffah secara sederhana kaum muslimin bisa dipahami sebuah upaya yang dilakukan oleh seorang muslim supaya dia tidak mencemari dan merendahkan kehormatan dirinya di hadapan Allah, di hadapan manusia, dengan melakukan hal-hal yang bisa merendahkan kemuliaannya tadi. Di antara cara Islam menjaga itu adalah, yaitu Islam melarang kita meminta-minta dan menyandarkan kehidupan kita kepada manusia yang lain, padahal Allah masih berikan kekuatan dan kesehatan sehingga masih mampu untuk berdiri di atas kaki sendiri. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
seseorang di antara kamu pergi di pagi hari, dia mencari kayu bakar, kemudian dia pikul kayu bakar itu di atas pundaknya, dia jual, kemudian dengan uang yang dia dapatkan dia sedekahkan, dia penuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, terhindar dia dari meminta-minta kepada manusia. Itu lebih baik dibandingkan dia meminta-minta, menengadahkan tangan di hadapan manusia, baik dia diberi maupun tidak. Karena sesungguhnya tangan yang di bawah itu lebih baik dari tangan yang di atas, itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kaum muslimin, Islam memberikan penghargaan yang luar biasa kepada seorang suami, kepada seorang kepala keluarga, pada seorang ayah bagi anak-anaknya yang mau berkeringat, yang mau banting tulang, yang mau bekerja keras demi dirinya dan keluarganya. Bahkan diriwayatkan salah satu riwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyentuh tangan salah seorang sahabat beliau. Beliau dapati tangan sahabat tadi dalam keadaan kasar, tidak seperti tangan-tangan orang lain yang begitu lembut. Maka bertanyalah Nabi kepada orang tadi, kepada sahabat beliau tadi, kenapa tangan engkau begitu kasar seperti ini? Maka si lelaki tadi menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku bekerja untuk keluargaku sehingga tanganku menjadi kasar seperti ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tangan ini adalah tangan orang yang mencintai Allah, dan tangan ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Masya Allah. Bayangkan kaum muslimin, bagaimana Islam begitu menghargai seseorang yang bekerja keras, walaupun mesti dia berkeringat, walaupun mesti kasar tangannya kerana bekerja keras dia. Ditambah lagi dia betul-betul selain bekerja, dia taati perintah Allah, salat tidak pernah dia tinggalkan, kewajiban dalam syariat tidak pernah dia lalaikan. Kemudian ditambah dengan bekerja kerasnya untuk dirinya dan keluarganya. Bahkan diriwayatkan Nabi pernah mencium tangan sahabat beliau yang bekerja keras seperti itu. Jadi kenapa harus gengsi dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu? Ada sebagian orang yang memilih untuk menyandarkan kehidupannya kepada orang lain. Ada sebagian orang yang memilih untuk menengadahkan tangannya di hadapan manusia, padahal Allah masih berikan kekuatan, kesehatan, usia yang masih muda. Ketahuilah kaum muslimin, tidak ada pekerjaan yang tidak baik selagi itu sesuatu yang tidak melanggar syariat Allah. Kenapa harus malu menjadi seorang petani yang mesti berkotor-kotor dengan tanah yang kita olah? Padahal dulunya Nabi Adam alaihissalam itu adalah seorang petani. Kenapa harus malu misalnya menjadi seorang peternak, walaupun badan harus berbau misalnya? Padahal seluruh Nabi dan Rasul itu tercatat dalam sejarah adalah para pengembala kambing. Kenapa harus malu misalnya menjadi seorang tukang jahit? Nabi Idris konon katanya beliau dulu adalah seorang tukang jahit. Kenapa malu menjadi seorang tukang besi dan pekerjaan sejenisnya? Padahal Nabi Daud alaihissalam dulunya adalah seorang tukang besi. Tidak ada pekerjaan yang hina di hadapan Allah, asalkan pekerjaan itu tidak melanggar syariat Allah. Semuanya itu mulia di hadapan Allah dan lebih mulia dibandingkan dengan orang-orang yang memperhatikan halus tangannya, harum tubuhnya, tapi dia lebih memilih meminta-minta di hadapan manusia. Ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yawm al-qiyamah laisa fi wajhihi mus'atu lahmin. Tidaklah seseorang yang senantiasa meminta-minta kepada manusia
kecuali kelak di hari kiamat dia akan datang menemui Allah dalam keadaan wajahnya tidak tertutup oleh daging sedikit pun. Bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yas'alun nasa min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jamra." Siapa yang meminta-minta kepada manusia, dia tengadahkan tangannya di hadapan manusia meminta-minta tanpa alasan kefakiran. Badan masih sehat, tenaga masih kuat, usia masih muda, tapi meminta-minta, faka'annama ya'kulul jamra, maka seolah-olah hasil yang dia minta itu, yang dia makan, yang dia pakai segala macam, seolah-olah dia telah memasukkan api ke dalam perutnya. Jadi kaum muslim, para bapa dan saudara kami, kita laki-laki yang telah berikrar di hadapan wali calon istri kita dahulu mengatakan, saya terima menikahi putri bapa Fulanah binti Fulan dengan mahar sekian karena Allah Subhanahu wa taala. Dulu yang menafkahi si anak perempuan itu adalah ayahnya, yang mendidiknya, yang menjaga kehidupannya adalah ayahnya. Tetapi ketika seorang laki-laki berhadapan dengan walinya mengucapkan kalimat ijab tadi, maka di saat itu Allah telah mengalihkan beban amanah ayah tadi kepada pundak laki-laki tadi. Maka di saat itu yang dulu ayahnya yang wajib menafkahinya, maka setelah itu suaminya yang punya kewajiban. Yang dulu yang punya kewajiban mendidik perempuan tadi, setelah terucap kalimat ijab itu, yang wajib mendidik istri itu adalah suaminya. Ketika dulu sebelum menikah, yang menjaga kehidupannya adalah ayahnya. Ketika kalimat ijab itu diucapkan oleh seorang laki-laki di hadapan walinya, maka kewajiban melindungi kehidupan perempuan itu sudah terletak di pundak suami atau laki-laki tadi. Maka tidak mengherankan kaum muslimin bahawa salah satu tugas paling utama, walaupun bukan satu-satunya tugas seorang suami sebagai kepala keluarga, adalah memastikan bahawa dirinya, keluarganya, istri dan anak-anaknya terpenuhi nafkahnya. Biarlah dia bercapek-capek, biarlah dia pergi pagi pulang petang, bahkan ditambah malam hari, kurang istirahat, mesti berkeringat dan segala macam. Dia lebih memilih itu karena dia ingin menjaga kehormatan dirinya, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bentuk ifah, menjaga diri, yang kedua adalah yaitu menjaga pandangan sehingga tidak mengumbar pandangan melihat hal yang diharamkan oleh Allah, dan menjaga kemaluan sehingga tidak menggunakan dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatmanni ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi atman lahul jannah." Siapa yang mau dan mampu menjamin keselamatan lisannya, kata-katanya, sehingga dia tidak berkata-kata hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mampu dia menjamin kemaluannya, tidak melakukan dan mendekati hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mampu dia jaga lisannya, mampu dia jaga kemaluannya, atman lahul jannah, maka Nabi katakan, aku jamin baginya surga. Masya Allah. Mampu menjaga lisan, mampu menjaga kemaluan, sebuah ujian yang berat. Apalagi kita di zaman sekarang yang begitu mudah hal-hal negatif itu masuk ke rumah kita, yang sekarang sudah dipegang oleh masing-masing tangan kita.
dari layar HP yang selama ini kita beli atau difasilitasi untuk anak-anak kemenakan kita. Bagaimana ujian menjaga kemaluan ini luar biasa, menjaga pandangan luar biasa. Maka tidak heran ketika ada orang yang mampu menjaganya, maka jaminannya adalah syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada setiap laki-laki yang mengaku beriman kepada Allah, hendaklah mereka menjaga, menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya sehingga tidak memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, sehingga kemaluannya juga tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, karena sesungguhnya yang demikian itu lebih suci untuk mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Islam mengajar dan mengatur tentang masalah aurat, tujuannya supaya kita bisa menjaga diri kita. Disuruh seluruh perempuan mukmin mukminah menjaga auratnya, tidak menampakkannya kecuali yang biasa nampak, yaitu wajahnya dan telapak tangannya. Tujuannya apa? Supaya para laki-laki muslim lebih bisa menjaga pandangannya, tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan sebaliknya disuruh, diwajibkan seorang laki-laki menjaga auratnya, dari lututnya sampai atas pusarnya. Supaya apa? Supaya dia bisa menjaga dirinya dan juga bisa menjaga perempuan-perempuan mukminah supaya tidak memandang dan memikirkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sebahagian orang menuntut supaya istrinya, anak perempuannya menutup auratnya dengan baik. Tentu ini bagus. Tapi sekarang kaum muslimin sudah mulai banyak kita lihat para laki-laki pun mengumbar auratnya dengan begitu mudah. Ketika ada seseorang yang punya hobi satu olahraga tertentu, terkadang tidak malu lagi menampakkan lututnya, menyingkapkan pahanya, karena dia berpikir saya kan laki-laki bukan perempuan. Maka ketahuilah kaum muslimin, kewajiban menutup aurat bukan hanya kewajiban seorang perempuan, tapi juga adalah kewajiban setiap mukmin yang laki-laki. Maka bagi kami, saudara-saudara kami, kita yang laki-laki ini, betul-betul perhatikanlah, jangan sampai menyingkapkan aurat di hadapan orang-orang yang tidak halal kita menampakkan. Ada sebuah kisah yang luar biasa yang menunjukkan bagaimana hebatnya seseorang yang mampu menjaga pandangannya dan kemaluannya dari hal yang diharamkan oleh Allah. Ada seorang laki-laki dahulu, laki-laki yang gagah, tampan lagi soleh, yang bernama Abu Bakar. Sehari-harinya kaum muslimin pekerjaannya dia menjual kain, datang dari rumah ke rumah menjajakan dagangannya. Suatu kali ketika dia masuk ke sebuah perkampungan atau di sebuah tempat, lewatlah dia di hadapan sebuah rumah. Terdengar orang yang ada di rumah memanggilnya supaya masuk. Dalam pikirannya mungkin orang rumah ini tidak bisa keluar sehingga dia disuruh untuk masuk untuk memperlihatkan dagangannya. Maka masuklah Abu Bakar ini ke dalam rumah. Ternyata didapati kaum muslimin, ternyata ketika dia masuk ke dalam rumahnya, di hadapannya seorang perempuan yang masih muda, cantik, berpakaian yang seksi, mengumbar aurat di hadapan seorang muda laki-laki yang bernama Abu Bakar tadi, dan tidak ada satu orang pun yang selain mereka berdua ada di rumah itu. Ternyata perempuan tadi merasa jatuh hati, suka dengan ketampanan Abu Bakar ini. Dan dia pun juga seorang perempuan yang sangat cantik, kaya berada.
Bayangkan kaum muslimin, betapa beratnya ujian keimanan bagi seorang diri Abu Bakar yang masih muda tadi, diajak untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah oleh seorang perempuan yang masih muda, cantik kaya itu. Yang mungkin banyak orang yang tidak lulus dengan ujian, tapi dia takut kepada Allah. Kalau dia perturutkan nafsunya, maka akan sia-sialah selamanya ibadah yang telah dia lakukan selama ini. Maka dia berpikir bagaimanalah caranya menghindar dari perempuan ini yang mengajaknya melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Maka dia bertanyalah kepada perempuan itu, tolong tunjukkan kepada saya di mana kamar mandi atau tempat bersih-bersih di rumah ini. Si perempuan berpikir bahwa laki-laki ini akan membersihkan dirinya, akan lebih mengharumkan dirinya, sehingga hubungan mereka nanti akan lebih asyik dia rasakan dan dia kira. Maka dia tunjukkanlah tempat mandi atau tempat membersihkan diri. Maka masuklah pemuda tadi ke kamar mandi tadi. Dia bukan membersihkan diri, dia bukan memakai harum-haruman. Dia bukalah tempat kotoran yang ada di kamar mandi tadi. Dia ambil kotoran yang ada di kamar mandi tadi dengan tangannya. Dia lumurkan kotoran tadi ke sekujur tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian dia keluar menemui perempuan tadi. Maka ketika perempuan tadi melihat seorang laki-laki yang berlumuran kotoran, dia mengira bahawa perempuan atau laki-laki tadi sudah menjadi gila, sehingga dia pun mengusir. Terhindarlah Abu Bakar di rayuan wanita yang akan menyerumuskan diri. Dia pun pulang membersihkan diri. Malam harinya ketika dia tidur, dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat dan mendengar ada suara yang mengatakan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau telah melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum engkau, maka kami akan harumkan tubuh engkau di dunia ini sebelum kami mengharumkannya di akhirat kelak. Maka apa yang terjadi kaum muslimin? Masya Allah, karamah yang terjadi kepada diri seorang anak muda yang mampu menjaga dirinya ini. Di saat itu dan setelah itu senantiasa tercium aroma seperti aroma kasturi yang harumnya luar biasa dari tubuh Abu Bakar ini, padahal dia tidak pernah memakai parfum sama sekali. Maka di saat itu dia lebih dikenal dengan sebutan Abu Bakar Al-Miski, Abu Bakar yang senantiasa tercium aroma harum misik dari tubuhnya. Makanya kaum muslimin, mari kita renungkan isi khutbah kita pada siang hari ini. Mari kita jaga diri kita, jaga tangan kita ini jangan begitu mudah meminta-minta menyandarkan kehidupan kepada orang lain. Jaga mata jangan sampai mengumbar melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jaga kemaluan jangan sampai mengerjakan bahkan mendekati apa yang diharamkan oleh Allah. Ketika kita mampu untuk melakukan itu, maka Nabi mengatakan, atman lahul jannah, aku jamin untuk syurga. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dan kemampuan sehingga kita mampu menjaga kehormatan diri kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum